Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Ya bunaya, ya ahli yang insyaallah dirahmati oleh Allah. Mari pagi hari ini kita bacakan buku tentang terjemah Arba'in Tibbiyah, yaitu pengobatan. Ya, ini pagi hari ini kita bacakan tentang buku tentang pengobatan. Ya, ini ada sekitar 40 hadis tentang pengobatan. Mari kita mulai, yaitu yang pertama. Bab yang pertama, bab obat segala penyakit. Hadis yang pertama, An Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun fi hunna sifaun min kulli da'in illasam asana wa wasanud. Ya, rawahu An-Nasa'i. Ya, artinya 3 hal yang mengandung obat segala penyakit selain mati, yaitu tumbuhan sana dan tumbuhan sanud atau madu. Hadis riwayat Nasa'i. Hadis ini sahih. Ya, jadi pada tumbuhan sana dan tumbuhan sanud, ya, ini ada mengandung obat segala penyakit selain mati. Ya. Hadis yang kedua, An Buraidah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-habbatu sauda fiha sifaun min kulli da'in ilal maut. Rawahu Abu Nuaim fi Tobi Nabawi. Wa huwa muttafaqun alaih min hadisi Abi Hurairah. Yang artinya jinten hitam atau habatus sauda itu mengandung obat segala penyakit selain mati. Hadis ini hadis riwayat muttafaqun alaih. Ya, jadi ini obat-obat yang direkomendasi dari Rasulullah, kalau bisa kita punya atau berusaha. Nih, jadi habatus sauda itu mengandung obat segala penyakit selain mati. Jadi itu. Jadi yang kedua apa? Al-habatus sauda. Ya, habatus sauda itu fiha, di dalamnya itu sifaun, yaitu obat min kulli da'in, dari segala penyakit ilal mauti, kecuali kematian, kecuali mati. Jadi habatus sauda itu manfaatnya banyak. Mulanya harus kita buktikan. Ya, ini adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus yang ketiga,
Rawi an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dirhamun halalun yustara bihi asalun wa yusrabu bima'il matar sifaun min kulli da'in. 1 dirham halal untuk membeli madu diminum dengan air hujan merupakan obat segala penyakit. Hadis riwayat Dalaimi, tapi hadis ini dhaif. Yang benar hadis ini mauquf. Insyaallah ya. Jadi air hujan itu juga obat. Jadi di sini dijelaskan dirhamun halalun yustara bihi asalun wa yusrabu bima'il matar sifaun min kulli da'in. Jadi 1 dirham halal untuk membeli madu, terus diminum, madu itu diminum dengan air hujan, bima'il matar, dengan air hujan, itu sifaun, itu adalah obat min kulli da'in, dari segala penyakit, dari tiap-tiap penyakit. Jadi ini madu ini belum ada loh ya yang mempraktekkan ini. Nek Abi pernah minum air hujannya sudah pernah air hujan kita minum. Jadi cari yang ditempatkan botol apa yang jangan langsung gendeng, itu jangan. Ya, kalau bisa yang langsung dari mana? Dari langit terus ditadai di ember apa di panci, ya, itu diminum habis sudah. Tapi nek sama ini yang sama madu itu belum. Ya. Ini perlu dicoba. Ya. Terus hadis yang keempat. Rawi an Aisyah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siwaku sifaun min kulli da'in ila sama wa samal mauti. Rawahu Ad-Dailami. Hadis ini dhaif. Siwak adalah obat segala penyakit selain mati. Nah, siwak itu ternyata juga obat ya. Oleh kemarin di Abi lihat di media massa itu ya, siwak itu dicelup nih di gelas, dikum air. Setelah itu orang itu mengambil air dari peceren, air dari kotoran gitu. Jadi banyu sing nang kaya kalen ngono kuwi diambil terus ditaruh di mikroskop. Ya. Mikroskop sing dienggo ndelok dikeker kaya ngeker binatang-binatang kecil itu. Lah airnya yang keruh tadi itu ada bintik-bintik binatang yang banyak sekali. Melawaku uget kono. Lah setelah itu airnya itu tadi dikasih air kum-kuman siwak, diteteskan gitu. Langsung hewannya itu pada mati. Ini ternyata siwak itu manfaatnya banyak. Makanya kamu beralih nang siwak aja, beralih nang pasta gigi. Ya, balik orang siwak itu bisa menghilangkan kuman di mulut, bahkan nanti di perut juga. Karena dikatakan dalam hadis ini siwak adalah obat segala penyakit selain mati. Ya. Tapi hadis ini dhaif. Ya. Tapi kalau kalian nanti belajar tentang keutamaan siwak, Masya Allah, siwak itu ada kelebihan-kelebihan tersendiri. Ya, kalau sampai itu memakai siwak, itu ada pahalanya tersendiri di dalam hadis tentang siwak. Hadis yang kelima. An Abi Mas'ud qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Alaikum bil albanil baqari fa innaha tarumun min kulli sajari wa huwa sifaun min kulli da'in." Rawahul Hakim. Yang artinya selalulah minum susu sapi karena ia
karena sapi itu makan dari segala jenis pohon dan susunya adalah obat segala penyakit. Hadis ini riwayat Hakim, hadis ini sahih. Lah, jane awake dhewe nek ngikuti sunah Nabi ki apa? Panganane ki bergizi tok lho. Ya. Ini kita disuruh minum susu sapi. Susu kaleng. Ya. Ini anjurannya. Ini disuruh untuk minum susu sapi. Ya, karena susu sapi itu mengandung obat. Karena sapinya itu makan dari segala jenis pohon dan susunya adalah obat segala penyakit. Wa huwa sifaun min kulli da'in. Dan dia itu obat dari segala penyakit. Nah, ini Masya Allah. Makanya kita itu masalah obat itu berusahalah mengikuti apa? Obat-obat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Aja sini ini obat kimia, sini ini obat dari apotek, ya. Hadis yang ke asadasi ke berapa? Ke-6. Ke-6 ya. Hadis yang ke-6 rawi an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bisifai fa innallaha ja'ala fihi sifaun min kulli da'in. Rawahu Ibnu Sani dhaif wa sifa'u al-khardul. Ya baca artinya aja. Selalulah makan sufa. Di sini sufa diartikan sawi. Karena Allah letakkan padanya obat segala penyakit. Nah, di sini riwayatnya Ibnu Sunni. Ibnu Sunni. Ibnu Sunni hadisnya dhaif. Ya. Jadi ini apa? Ada kandungan-kandungan di sufa, di apa? Sawi. Ini berarti sayuran ya. Ya di sini dijelaskan yaitu selalulah makan sufa atau sawi karena Allah letakkan padanya itu obat segala penyakit. Ya, fi sifaan min kulli da'in. Ya. Terus yang ketujuh, an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaikum bil halailaj al aswadi fasrabuhu fa innahu min sajaril jannati ta'muhu murrun wa huwa sifaun min kulli da'in. Yang artinya selalulah mengkonsumsi hulailaj hitam. Minumlah karena dari pohon jannah. Rasanya pahit namun merupakan obat segala penyakit. Hadis riwayat Hakim, hadis ini palsu. Ya. Nah, seperti ini biasanya nanti di ahli pengobatan itu dilihat pohonnya. Setelah itu kalau di seperti farmasi itu istilahnya dicek kandungan pohon itu. Ya, jadi ini memang perlu pembuktian di dalam meneliti kandungan pohon itu. Ini nanti coba juga dilihat di Google ya, hulailaj hitam. Nah, bahasa Arabnya apa? Al-aswadi. Alaikum bil hulailaj hitam. Yang ke berapa tadi? Yang ke-7 ya. Hulailaj hitam. Jadi minumlah karena dari pohon jannah. Rasanya pahit namun merupakan obat segala penyakit. Masya Allah. Jadi ini perlu dicari dan dibuktikan ya.
wa huwa sifaun min kulli da'in, dan dia itu obat dari segala penyakit. Nah, ini ada hadis-hadis seperti ini, perlu dicek buktinya ya. Nanti mudah-mudahan kita bisa lihat pohonnya, atau apa tadi, kalau sapi jelas berarti susunya ya, itu dibuktikan. Atau madu tadi dicampur dengan air hujan, berarti nek hujan ini ndang gawe wadah empere gawedi cah si siap ini untuk untuk apa, pengobatan. Ini seperti ini belum ada yang menggunakan loh, karena hujan itu apa, jelas hujan, air hujan itu barokah. Mulanya disuruh untuk kita berdoa kepada Allah di waktu hujan ya, biar hujan itu barokah, bermanfaat untuk umat, untuk manusia. Terus selanjutnya yaitu yang ke-8 ya. Surat Al-Fatihah adalah obat segala penyakit. Hadisnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Fatihatul kitabi sifa'um min kulli da'in, rawahu Al-Baihaqi. Tapi hadis ini dhaif ya. Tapi nanti dalam hadis yang lainnya, surat Al-Fatihah itu memang digunakan untuk ruqyah ya. Yaitu sahabat yang pernah seorang ya. Jadi surat Al-Fatihah adalah obat segala penyakit. Kita bacakan sampai 10 aja sih. Rawahu an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fit talbinati sifaun min kulli da'in. Rawahul Al-Haris. Hadis ini dhaif. Dalam talbinah terdapat obat segala penyakit. Ini Abi pernah belajar di kitab Bukhari insyaallah, bab makan talbinah. Coba nanti juga lihatan talbinah ya apa? Oh enggaknya gandum itu tuh, yang terbuat dari gandum. Nanti untuk orang yang baru sembuh. Biasanya di rumah, dalam hadisnya kalau nggak salah ini apa, di waktu baru sembuh dari sakit itu disuruh makan talbinah ini. Terus yang terakhir yang ke-10, An Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ihtajama li sab'a asrata minasyahri wa tis'a asrata wa ihda wa isrina kana lahu sifaan min kulli da'in, rawahu Abu Daud. Siapa yang bekam pada tanggal 17 atau 19 atau 21, maka hal itu menjadi obat segala penyakit. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini sahih ya. Jadi silakan kita tuh usaha saja, belajar bekam dan dibekam. Itu nek iso sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti setiap tanggal 7, 9, 21 bulan Hijriah ya, mari kita belajar apa? Berbekam ya. Dan kita semuanya bisa berbekam dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Insyaallah sementara ini aja sampai hadis yang ke 10. Satu lagi nih biar ganti babnya nanti. Yang ke-11, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma'u zamzama sifaun min kulli da'in. Ya, Rasulullah SAW bersabda, air zam-zam merupakan obat segala penyakit. Hadis ini riwayat Ad-Dailami, tapi hadisnya dhaif. Tapi sudah terbukti ya bahwasanya air zam-zam
itu adalah sifaun min kulli da'in. Ya. Jadi air zam-zam itu apa? Merupakan obat bagi tiap-tiap penyakit. Ya. Mungkin sampai ada yang kesebut. Kalau sumurnya waktu zaman Nabi Ibrahim alaihissalam ya sudah mengalir. Orang zaman dulu minum air itu langsung ngambil air zam-zam di sumurnya dan diwadahin bukan pakai galon ya, tapi pakai kulit kambing. Kayak gini. Nih, saya mau liatin bentuk sumurnya. Air yang mengalir dari surga yang tidak pernah kering. Bentuk sumurnya itu seperti ini dan kedalamannya 30 meter. Hard stood ya. Allahu Akbar. Lihat guys. Air zam-zam yang tidak pernah kering. Jadi bentuk sumurnya seperti ini ya. Allahu Akbar. Dan ini harus teman-teman ketahui namanya itu girbah. Ini namanya girbah. Ini apa namanya? Dalah. Dalah. Dalah guys. Dalah itu kayak kendi ya. Allahu Akbar. Iya. Terus di sini ada menara yang ujungnya itu loh, yang kayak emas. Nah ini umurnya udah ratusan tahun masih ada, dan jam juga di sana masih ada. Allahu Akbar. Doa saya buat teman-teman yang menonton video ini, mudah-mudahan Allah mudahkan segalanya. Allah panggil untuk datang ke dua tanah suci Mekah dan Madinah untuk menjalankan ibadah haji dan umroh. Amin ya rabbal alamin. Selamat nonton. Barakallah.